Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari 1 Korintus 11 ayat 11 sampai dengan yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus membahas hubungan antara laki-laki dan perempuan. Terutama dalam konteks ibadah dan tatanan ciptaan. Ayat 11-12 ini menjadi titik balik yang sangat penting karena menunjukkan bahwa dalam Kristus, relasi antara pria dan wanita tidak bisa dipandang secara sepihak atau hierarkis belaka, tetapi dalam harmoni dan saling melengkapi. Paulus memulai dengan menyatakan bahwa dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Pernyataan ini sangat kuat yang ingin mengingatkan kita bahwa meskipun dalam tatanan dunia kita mungkin melihat perbedaan fungsi atau peran, namun dalam Tuhan tidak ada yang lebih penting atau tidak ada yang lebih tinggi. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi, menopang, dan saling membutuhkan. Tidak ada superioritas, tidak ada inferioritas, yang ada hanya kesalingan untuk mau menopang, mutualitas yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pesan bagi kita yang pertama, kiranya kita mau hidup di dalam kehendak Tuhan, sama seperti yang tertulis di ayat yang ke-12, yang ingin meneguhkan kita dengan sama seperti laki-laki perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki lahir dari perempuan. Paulus sedang merujuk pada kisah penciptaan perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Namun, setiap laki-laki yang lahir setelah itu berasal dari rahim perempuan. Ini bukan sekedar fakta biologis, tetapi pesan rohani bahwa kita dapat hidup terpisah bahwa kita tidak dapat hidup terpisah satu dari yang lainnya. Dalam budaya saat itu, budaya patriarki, kita bisa melihat ada kecenderungan bahwa mengangkat posisi laki-laki lebih tinggi. Paulus memberi koreksi bahwa tidak ada hierarkis di dalam ciptaannya. Keduanya hidup di dalam kasih, saling menopang, saling bergantung, dan tidak ada yang bisa mengklaim keunggulan absolut atas yang lain. Pesan bagi kita yang kedua bahwa di dalam Kristus semua saling melengkapi. Frasa dalam Tuhan sangat penting. Paulus tidak sedang berbicara dari sudut pandang sosial, sudut pandang psikologi atau biologis, tetapi dari sudut pandang kerohanian, spiritual, bahwa di dalam Tuhan kita adalah satu tubuh seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 12. Laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki peran dan keunikan, namun keduanya ditetapkan Allah untuk bekerja bersama dalam harmoni, saling mengasihi, saling menghormati, dan saling membangun. Kesatuan ini menjadi dasar pelayanan, relasi, dan ibadah kita. Ketika kita mencoba meninggikan satu jenis kelamin atas yang lain, kita sedang melawan kehendak, kebaikan, desain Tuhan yang sejati. Sebaliknya, ketika kita melihat bahwa kehadiran laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari karya yang agung Sang Pencipta, kita akan hidup dalam damai, kerendahan hati, mengakui kekurangan dan menerima di dalam kasih yang sejati. Pesan yang terakhir bagi kita, segala sesuatu berasal dari Allah. Ini menjadi renungan bagi kita yang mengutamakan kebenaran, bahwa segala sesuatu benar-benar berasal dari Allah. Ini mengingatkan kita bahwa semua identitas, relasi, fungsi, keberadaan kita adalah berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah Sang Pencipta. Jika kita mengakui bahwa Dia adalah asal dan tujuan segalanya, maka kita tidak akan memegahkan diri atau meremehkan orang lain, tetapi hidup di dalam kerendahan hati, di dalam kasih, dan di dalam rasa syukur. Refleksi dan perenungan bagi kita. Apakah kita memandang orang lain dan juga lawan jenis sebagai pribadi yang setara di mata Tuhan?
Tuhan? Apakah kita memandang istri atau pasangan kita sebagai teman sekerja di dalam kehidupan kita? Apakah kita cenderung menempatkan diri lebih tinggi orang lain karena peran, status, atau karena jenis kelamin? Atau bagaimana kita mampu merefleksikan, memperlihatkan, menghormati kesalingan, keharmonisan yang Allah rancang di dalam relasi kita antara satu dengan yang lain. Kiranya pada hari ini kita diteguhkan untuk mau berbuat, bersikap, dan memilih keputusan yang baik di dalam kasih dan kehendak Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Engkau menempatkan kami sebagai laki-laki dan perempuan di tengah-tengah dunia ini, mengingatkan kami bahwa Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada di antara kami yang lebih utama, yang lebih kuat, tetapi kami boleh mengingat bahwa ketika pun kami hadir di tengah-tengah dunia, itu untuk menyatakan cinta dan kasih Allah bagi dunia ini. Kiranya kami selalu mengingat itu, dan itu membuat kami teguh di dalam sikap-sikap yang baik. Sikap-sikap yang memberikan penopangan, menolong relasi yang kasih satu dengan yang lain, sehingga terciptalah perintah kehendak Tuhan yang nyata di dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.